Dia bertanya apakah ini wajah aslinya. Dia menjawab, inilah penampilanku yang asli. Protagonis berkata bahwa dia tidak bisa percaya padanya. Bagaimana dia bisa mempercayai mereka dan bertemu dengan tuan istana jika dia tidak tahu apa yang ada di sana? Dia kembali ke Myong. Barang merasa seperti disetrum oleh kata-kata ini. Dia menunduk dan meminta maaf. Dia meminta dia untuk mempertimbangkan keputusan itu. Dia akan memastikan tidak ada lagi yang seperti ini. Protagonis berkata bahwa dia sudah melakukannya 2 kali. Siapa yang bisa bilang dia tidak akan melakukannya lagi? Bagaimana dia bisa percaya pada ucapannya? Dia harus memberitahu tuan istana bahwa dia tidak akan pernah berbisnis lagi. Barang bertanya apa yang harus dia lakukan untuk bisa dipercaya. Protagonis berbalik dan berpikir, Barang, pemimpin skuad terlarang? Dia bukan orang yang biasa membiarkan perlakuan ini. Dia menunjukkan sisi ini dengan mudah karena dia tidak berguna dan bisa pergi sendirian ke tempat yang tidak dikenal. Mungkin mereka akan membuatnya semakin gila? Dia meletakkan kertas di meja dan menyuruhnya menulis. Dia bingung tentang tulisan yang harus dibuat. Dia menjawab, mungkin dia akan menyanyikan lagu lain. Dia harus menuliskannya. Kemudian, dia mulai mendikte. Dia adalah pemimpin skuad terlarang Istana Kekayaan Dunia Bairang. Tentu saja, Bairang bertanya, apakah dia ingin dilindungi? Protagonis tersenyum dan berkata dia akan menghancurkan Istana Myong. Bairang marah. Ini konyol. Dia bertanya apa? Dia bertanya, apakah dia tahu berapa banyak orang yang ingin mencelakainya? Mereka hanya berusaha melindunginya dari mereka. MC menjawab, jadi itulah alasan dia menyembunyikan identitasnya, hanya untuk mengujinya. Kenapa anak pedagang itu berusaha membunuhnya? Dia pikir, dia lebih berbahaya. Dia berteriak bahwa itu tidak benar. Protagonis berkata, jika itu tidak benar, maka dia seharusnya menuliskannya, kan? Jika pikirannya benar, meskipun dia tidak mati, dia tetap tidak akan bertahan. Dia terus menulis dalam diam, dan protagonis menyuruhnya untuk melupakan itu. Dia tidak seharusnya datang ke tempat berbahaya ini. Ia berbalik dan pergi, menambahkan. Seharusnya dia pergi ke Istana Kebahagiaan. Buran menggeram kesal, dan berteriak bahwa dia akan mencatat semuanya sekarang. Cukup? MC berkata, dia harus mencatat yang lain juga. Istana Myong sebagai bukti. Jika dia melanggar janji, dia pengkhianat, tablet bergambar matahari, plakat dari kultus Myong, bukan dari keluarga kekaisaran. Penguatan kultus iblis. Itu penting seperti hidup seseorang. Karena itu adalah satu-satunya cara bagi anggota kultus iblis untuk saling mengenali. Buran meletakkan tablet di meja, dan berpikir. Satu-satunya alasan dia setuju dengan ide ini adalah salah satu dari 2 hal. Entah dia sangat percaya diri, atau dia menganggap Istana Myong hanya lelucon. Tapi apapun itu, Buran harus menjaga Istana Myong. Setelah beberapa saat, mereka berjalan di halaman, dan Buran berkata kepada pemimpin muda saat masuk. Samin meminta protagonis yang baru masuk untuk tetap tenang. Dia ingin bertemu nanti karena takut lelah. Dia berharap tidak masalah. Dia menjawab bahwa dia mengerti apa yang dia lakukan. Dia tertawa dan berkata bahwa dia sudah menyiapkan hadiah untuknya sejak mendengar kepulangannya. Dia tidak bisa menemukannya sebelumnya karena sibuk. Protagonis bilang dia baru ke galeri iblis surgawi. Hadiah kecil tidak cukup. Dia tertawa dan berkata itu mudah. Mereka bisa berbagi hal kecil. Protagonis tidak yakin. Dia tidak pernah berbagi sebelumnya. Samin tersenyum dan berkata dia akan mengerti setelah mencoba. Mereka hanya perlu berbagi sekali. Protagonis melihat pedang dan peti emas. Samin berkata dia butuh banyak barang. Dia bisa memberikannya jika mau. Dia melihatnya dan berkata, sepertinya dia salah tentang pemilik istana. Kalau dia tahu, dia pasti akan datang lebih sering. Samin tertawa dan berkata, dia bisa tinggal di sini selamanya. Lalu MC duduk di sampingnya dan berkata, dia hidup bahagia. Dia bertanya maksudnya. Dia menjawab, ada pepatah yang menyatakan bahwa orang tua kadang terlalu mencintai anak-anak hingga tidak menyadari tindakan mereka. Karena dia memiliki anak yang berharga, dia tidak mungkin hidup tidak bahagia. Namun, jika dia sudah terlalu tidak peka, seharusnya dia meminta maaf. Tetapi dia malah mengunci dirinya di kamar tamu. Sekarang dia duduk di tempat yang lebih tinggi dan berbicara dengannya, mengakui merencanakan pengkhianatan. Samin berteriak marah, pemimpin muda. Dia mengulang. Dia mengakui merencanakan pengkhianatan. Samin menatapnya, tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari pemimpin muda.
masa depan kultus pria itu. Karena dia menutupi kesalahan anaknya, dia akan senang tinggal bersama mereka. Jadi, dia harus duduk di sini. Dia berdiri dan berkata lebih baik begitu. Protagonis lalu berjalan ke mejanya dan duduk di sana. Setelah itu, dia melihat Samin dan melangkah maju. Protagonis berpikir, dia pernah berurusan dengan orang seperti dia. Pemimpin organisasi terkaya di dataran tengah, pemimpin bulan penuh, dan pemimpin sekte pengemis. Dia pernah bertanya kepada pemimpin sekte pengemis mengapa mereka berdua mirip, meskipun sangat berbeda. Anak nakal. Semua hal sama. Satu memiliki segalanya dan satu tidak membutuhkannya, dan anehnya, pria ini seperti keduanya. Ketika berurusan dengan orang-orang seperti mereka, Anda hanya perlu menggaruk mereka di tempat yang mereka inginkan. Dia berkata, "Hei, penguasa kekayaan dunia," dia benci kerumitan. Setelah pelatihan selesai, ayahnya menghilang, dan dia tidak punya keluarga lain. Berbeda jauh dari masa lalu. Dia sampai pusing hanya memikirkan hal itu. Samin bertanya, apakah itu benar? Dia menunjuk padanya dan menjawab, dia tidak peduli dengan apa yang mereka inginkan. Dia tidak peduli. Dia hanya orang yang duduk di posisi pemimpin sekte yang kosong. Apakah dia paham? Dia berpikir mereka sejalan, jadi mereka datang ke sini. Tetapi mereka tidak hanya mengincar hidupnya, mereka juga sangat kasar saat menyapa. Betapa mengecewakan. Mata Samin menyala dengan kemarahan, lalu dia mengulurkan tangannya ke samping dan tertawa. Dia bilang sepertinya dia tidak menghormatinya, karena dia khawatir tentang banyak hal akhir-akhir ini. Dia berharap dia bisa memaafkannya, hatinya seluas lautan. Dia khawatir tentang apa yang harus dia lakukan tentang ketidaksopanan putranya. Dia sudah memikirkan ini karena dia adalah pelayannya. Protagonis bertanya, benarkah itu? Saatnya mendengar, dia harus memberitahu kesimpulan. Dia mengusap kumis dan bilang dia punya hadiah untuknya. Dia terkejut. Hadiah? Samin mengonfirmasi, itu hadiah istimewa. Dia yakin dia akan menyukainya. Dia bertepuk tangan dan memanggil Birang. Seketika, Birang muncul di depan mereka dan berlutut. Meletakkan kotak di meja. Dia terkejut dan bertanya, ini? Samin bertanya, apakah dia tahu tentang 5 senjata suci? Protagonis bingung, berpikir, apakah ini salah satu dari 5 senjata ilahi? Samin bilang iya, itu salah satu dari 5 senjata suci yang dia siapkan untuknya. Itu belati iblis suci. Apa pendapatnya? Suka? Ini sesuatu yang tidak bisa dia duga, dan dia akan memberikannya untuknya. Dan tidak hanya itu, banyak emas akan dikirim setiap bulan. Dia akan membangun istana lebih besar dari istana dunia. MC bertanya, apa pendapatnya tentang kesepakatan? Dia harus jadi pemimpin. Istana kaya mendukungnya. Dia meletakkan tangan di dada dan berkata, Samin akan membantunya menjadi raja. Apakah dia meminta dia jadi pemimpin sekte? Dia bertanya kembali. Itu normal. Keluarga kekaisaran. Jika orang lain mengambil posisi itu pengkhianatan. Dewa marah. Protagonis berpikir, berbicara tentang keluarga kekaisaran di sekte iblis, sangat konyol. Ini pengkhianatan. Dia merasa itu masuk akal. Dia mengetuk meja dan menjawab sesuai harapan pemimpin muda. Dia mengerti apa yang dia maksud. Protagonis berkata bahwa dia hebat, tetapi menurut pengetahuannya, dia mendukung penguasa istana darah menari, Yul Cheon. Apa manfaatnya? Dia tertawa dan bilang, itu pertanyaan yang menarik. MC bertanya, apa itu? Dia menjawab, dia tertarik pada hal itu. Dia berpikir tetapi tidak terlalu banyak. Protagonis berpikir, bagaimana dengan Jun Seo sebelumnya? Dia bertanya, apakah dia mayat, atau semacam itu? Apakah dia tidak bisa berpikir? Dia menjawab, dia bisa memberitahunya, tetapi ada hal-hal yang tidak dia pahami. Dia bertanya, apa itu? Sam-in menjawab, dia mendengar bahwa dia memiliki pengawal baru yang belum pernah terlihat. Dia juga mendengar bahwa dia tidak ada di istana Myeong setelah kembali. Mungkin dia mengunjungi salah satu dari 7 istana Myeong sebelum datang ke sini? Jika dia bersepakat dengan mereka dan mungkin mereka memberinya pengawal untuk tidak memperhatikannya, itu berita yang sangat luar biasa. Aneh dia datang sejauh ini hanya untuk menemuinya dan dia tampak tenang setelah melihatnya. Jika ada yang mengirimnya, maka semua ini menjadi jelas. Protagonis berpikir bahwa dia benar-benar pergi ke desa air mata. Setelah bicara di depan orang, dia sadar dia ayah Amu. Dia melanjutkan,
tempat yang sesuai untuk merencanakan hal ini. Istana pembunuhan atau istana kebahagiaan? Apakah ini istana darah? Dengan itu, dia menunjuk protagonis, berpikir bahwa dia adalah komandan skuad naga serang, Jan Jagak dari aliansi Mirim. Dia bilang tidak tahu apa yang dia maksud. Samon berkata agar dia tidak berpura-pura tidak tahu. Kenapa dia mencarinya? Dia sudah bilang alasannya. Samon tertawa dan melepaskan kekuatan. Lantai retak dan dia berteriak. Apakah dia pikir dia akan percaya? Protagonis berpikir, apakah dia pakai eliksir untuk energi? Dia makan berapa? Dia punya banyak energi dalam. Karena dia pakai uang untuk itu, dia pasti lebih utamakan itu dari bela diri. Samon berkata sambil mondar-mandir, jika mereka sudah bersepakat, kenapa pemimpin muda ada di sini? Apakah semua terlibat? Dia sepertinya harus menunggu dan melihat sebelum naik ke perahu. Protagonis berpikir dia hanya menatap dinding dan berbicara serius. Dia kemudian melanjutkan, bukankah mereka harus memutuskan siapa pemilik perahu? MC bersandar di tangan dan berkata, tapi Kurga, istana kekayaan dunia bukan satu-satunya tempat yang punya uang. Dia bertanya, jadi dia akan pergi ke istana keceriaan? Dia bertanya, istana keceriaan mungkin lebih baik dalam mengumpulkan informasi? Protagonis berpikir, meskipun setiap istana dari 7 istana Myeong memiliki kekuatan bela diri dan pengaruh yang kuat, akan berbeda jika mereka melihat peran yang mereka jalani. Istana Api Suci mengurus pemerintahan. Istana Darah Menari mengatur urusan militer. Istana Pembunuhan dan Istana Pedang Patah bertanggung jawab atas hukuman. Istana Racun Menyeramkan adalah gudang obat besar. Masalahnya ada di Istana Kekayaan dan Istana Keceriaan, karena keduanya mengurus keuangan. Perang sudah dekat, mungkin yang lain ingin bergabung dengan 2 istana ini untuk mendapatkan uang dan informasi. Tapi karena peran kedua istana ini saling bertentangan, mereka juga saling menyerang. Informasi tentang lumpur juga sama. Itulah mengapa dia harus bertemu dengan wanita-wanita ini, demi informasi yang nyata dari rumah kucing. Chancho, kadang apa yang dia katakan memang bermanfaat, bukan? Kemudian dia bilang, baiklah, dia yakin banyak perahu yang bisa dia naiki. Dia harus memilih satu. Tetapi, tergantung perahu mana yang dia pilih, itu akan menentukan masa depannya, karena sudah ditentukan apakah perahu itu bisa bergerak. Dia berpikir, tampaknya pemilik istana kekayaan dunia belum bisa dia percayai. Dia akan membiarkannya percaya pada apa yang dia inginkan. Kemudian dia menambahkan, inilah yang orang itu katakan untuk dia sampaikan. Simin berbalik dan berkata, baiklah, dia akan mempercayainya kali ini, tapi sekarang bukan waktu yang tepat, dia harus bertemu orang itu dulu. Lalu protagonis bertepuk tangan dan berkata, dia bisa tenang, karena dia sudah berusaha untuk hadiah ini. Dia akan menerimanya. Setelah itu, dia memasukkan belati ke sabuknya dan berjalan sambil berkata, biaya perahu adalah 30% dari aset istana kekayaan dunia. Murah sekali. Dia punya sebulan untuk mengirim istana ini. Dia juga harus memikirkan perahu yang lebih baik. Sekarang dia menyimpang. Dia ada urusan dengan pemilik istana. Dia melambaikan tangan, dan Samin berteriak, hari ini. Dia perlu istirahat di sini. Dia bersiap-siap untuk tinggal di sini. Dia tanya, dia harus? Dia akan tinggal di sini beberapa hari dan bisa pergi mengurus urusannya. Kemudian, pintu tertutup dan Samin membanting meja dan berkata, lagi pula, dia orang yang sangat mampu. 30%? Konyol. Berani sekali si cabul ini meminta itu? Pirang berkata, Tuan Istana, mohon, dia harus tetap tenang. Dia membanting meja lagi dan marah. Tenang? Apa dia bisa tenang? Mengapa mereka berani melakukan hal-hal yang sangat tidak etis? Dia menjawab bahwa, mungkin ini bukan istana. Dia terkejut. Apa? Apa maksudnya? Siapa yang bisa melakukan ini? Birang menjawab bahwa dia tidak tahu tentang dataran pusat, tetapi hal itu tidak mungkin terjadi di sini. Bukankah dia menyebutkan orang itu? Saman menoleh dan berkata, apakah ini dilakukan oleh para tetua? Birang menjawab bahwa dia merasa ada kemungkinan besar bahwa itu adalah mereka, tetapi mungkin itu tidak selalu buruk bagi mereka. Dia penasaran mengapa. Dia menjawab, jika mereka membiarkan keadaan seperti ini, mereka akan mendukung istana yang menari dengan darah. Apakah permintaan Oirat semakin buruk? Dia mendengar bahwa mereka baru-baru ini memenjarakan pengawal mereka. Bukankah Yuljin bilang dia akan mengurus ini? Saman bilang untuk membiarkannya pergi. Birang berkata, jika ini terjadi setiap hari, mereka bisa dapat permintaan lebih besar saat sang penguasa istana darah menari jadi pemimpin sekte. Oirat menculik orang itu tahun lalu.
Kekuatan dataran utara tumbuh. Sang penguasa istana pembunuhan mungkin akan bergabung dengan sang penguasa istana kebahagiaan. Dan para elders akan membantu pemimpin muda. Ini berarti perang besar akan datang. Tidakkah lebih baik mereka hanya untung dari semua ini? Simmons bilang mereka banyak yang hilang. Bukankah mereka baru menyerahkan belati iblis api suci? Dia bilang ini hanya permainan pemimpin muda, yang adalah boneka. Meski dia sudah banyak berubah, sifatnya tidak akan berubah dalam waktu ini. Sebelum datang ke sini, dia sepertinya sudah menjangkau Hami. Simmons bingung, berteriak. Apa? Kenapa baru sekarang dia bicara ini? Dia harus memberitahu detailnya. Apa maksudnya? Dia bilang dia tidak tahu pasti karena itu terjadi di ruangan. Tetapi pemimpin muda dikenal sebagai orang cabul. Dia yakin ada yang tidak senonoh terjadi di ruangan itu. Simin duduk terkejut dan tertawa lalu berkata, pemilik istana sambutan sukacita tidak akan membiarkan ini tanpa hukuman. Dia sembrono, tidak tahu apa yang dihadapinya. Istana kekayaan dunia bukan satu-satunya tempat dengan keuangan yang baik. Dia hanya akan menyelamatkannya jika dia berdoa. Atau biarkan saja? Birang tidak setuju dengan keputusan itu. Mereka harus menolongnya. Dia bingung. Dia merasa tidak ada alasan untuk membiarkan semuanya hancur. Simin berkata, bukankah lebih baik menyingkirkan istana itu? Dia merasa itu salah. Jika istana Myong hancur, itu juga akan menjadi akhir baginya. Simin berkata, dia harus menyelinap ke istana dan membawanya kembali. Dia tidak boleh mati, karena barang-barang mereka perlu dalam kondisi baik. Dia mengerti, dan Simin berkata, mereka harus membayar. Dia mengulurkan tangan dan berteriak, kirim emas ke istana Myung. Biurang mengerti. Di sisi lain, MC berjalan di jalan dan berpikir, Simon, pemilik istana kekayaan dunia, jika dia melihat tumpukan emas, pasti dia akan menjatuhkan semua barangnya. Rekan-rekan protagonis berjalan di halaman, tetapi berhenti saat mendengar seorang penduduk berkata, sial, dia pikir dia akan mati di jalan menuju pasar kuda. Temannya bertanya apa yang terjadi, apa dia bertemu dengan para biksu Shaolin? Dia bilang, jika mereka menghalangi, mereka pasti akan hancur. Dia bilang, tidak apa-apa. Dia tahu apa yang dilihatnya. Dia tidak perlu kaget. Dia menuju ke rumah bordil dan di jalan melihat puncak bukit yang gelap. Dia merasa capek karena istrinya mengganggu. Dia menutup mata lalu membuka. Dia melihat 10.000 tentara dan tidak percaya. Rekannya terkejut. 10.000 pasukan? Sungguh omong kosong. Kemungkinan besar itu adalah orang kecil dari sekte pengemis yang sedang mencari sisa-sisa dari perayaan klan Myung. Menteri Perang, Wu Gayum, ada di sana. Dia menutup pasar kuda dan pinggiran Beijing. Dia berpikir itu karena kaisar tidak ada dan saudaranya menggantikan posisinya. Rekannya memotong dan melambaikan tangan, bilang cukup, tidak mau mendengar lagi. Yultak bertanya, tidak bisa jadi kaisar hanya dengan tahta, kan? Harin mengatakan, ngomong-ngomong, situasi di suku Oirat sekarang tampaknya cukup serius. Dia bertanya, percaya? Apa yang Oirat mau dari Myung? Dia menjawab, semua orang bicara tentang serangan Oirat. Dia melambaikan tangan dan bilang semua itu omong kosong. Jangan percaya pada orang dari rumah bordil. Dia ingin membantah, tapi melihat pria di bawah pagar. Dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dia bilang dia baik. Dan tiba-tiba berteriak, apakah dia baik? Sial dia. Taisik marah dan berkata, tidak perlu peduli pada orang seperti itu. Putrinya menolak, tetapi ayah. Yultak bertanya, tidak tahukah dia bahwa dia tidak mampu menunjukkan belas kasihan di dalam kultus Myung? Dia tampak seperti anggota tim yang tidak dikenal yang sudah mundur. Mungkin dia terluka karena terpengaruh. Pria itu berteriak agar dia diam. Jika tidak ada orang Oirat yang bodoh itu, dia berkata, orang tua, seharusnya dia lebih berhati-hati dengan ekspresinya. Bagaimana dengan Oirat? Dia bisa kehilangan kepalanya tanpa sadar jika tidak berhati-hati dengan kata-katanya. Dia meletakkan tangan di dadanya dan berkata, Oirat menghalangi jalur sutra dan membunuh siapapun yang tidak mereka suka. Mereka tidak berani mengangkat kepala sebelumnya. Mereka hanya bertindak seperti ini, karena pemimpin kultus tidak ada. Apa yang dilakukan istana darah menari? Yultak bertanya. Apa? Dan pria itu melihatnya dan bertanya, apakah dia ingin dia mengulang?